Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di channel Sinau Maning. Pada video kali ini kita kembali ke pemrograman dinamis, berpikir komputasional, strategi algoritmik dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas latihan soal. Ayo berlatih aktivitas bermain angka. Selanjutnya deskripsi tugasnya yaitu Ani dan Budi sedang bermain sebuah permainan angka. Pertama, Ani akan memilih sebuah angka bilangan bulat positif n. Selanjutnya Budi harus mengubah bilangan n ini menjadi angka 1 dengan menerapkan serangkaian langkah sebagai berikut. Budi boleh mengganti bilangan n dengan n-1. Jika bilangan saat ini adalah genap atau habis dibagi 2, maka Budi boleh menggantinya dengan n dibagi 2. Jika bilangan saat ini habis dibagi 3, maka Budi boleh menggantinya dengan n dibagi 3. Proses ini harus dilakukan oleh Budi secara terus-menerus sampai bilangan yang dimilikinya menjadi 1. Misalnya, Ani memilih n adalah 5. Maka Budi dapat melakukan proses mengubah 5 menjadi 1 sebagai berikut. Dari 5 menjadi 4, menjadi 2, dan menjadi 1. Di sini kita lihat ada 3 langkah. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa jumlah langkah minimum yang diperlukan jika Ani memilih n sama dengan 25. Mari kita bahas. Asumsikan jumlah angka yang diperlukan untuk mengubah sebuah bilangan n menjadi 1. Sesuai dengan ketentuan pada soal, dinyatakan sebagai barisan Ln. Jawaban yang ingin dihitung adalah L25. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa algoritma greedy di sini juga tidak selalu menghasilkan nilai yang optimal. Misalnya, jika n sama dengan 10, maka dengan menerapkan algoritma greedy, kita akan cenderung untuk menerapkan langkah pembagian dengan 2 terlebih dahulu, karena 10 genap dan tidak habis dibagi 3. Dengan cara ini, kita akan memerlukan 4 langkah, yaitu 10 jadi 5, jadi 4, jadi 2, jadi 1. Namun, ternyata ada cara yang lebih singkat, yaitu 10 jadi 9, jadi 3, jadi 1, atau 3 langkah, sehingga L10 sama dengan 3. Ini berarti kita harus memperhatikan semua kemungkinan jalur yang ada untuk mencapai 1 dan mencari yang terpendek. Namun, jika kita mencoba semua kemungkinan, akan banyak sekali kemungkinan nilai yang berulang yang harus kita hindari supaya tidak dihitung lebih dari sekali, seperti pada kasus menghitung bilangan Fibonacci. Misalnya, saat menghitung L25, kita bisa menggunakan jalur langkah 25 jadi 24 jadi 8 jadi 4 dan seterusnya, atau 25 jadi 24 jadi 12 jadi 4 dan seterusnya, sehingga nilai 4 dapat dihitung beberapa kali. Ini yang harus dihindari pada penyelesaian soal teknik DP, yaitu dengan menggunakan tabel memoisasi. Dengan tabel memoisasi, kita dapat menyimpan nilai L yang sudah dihitung dan menggunakannya untuk menghitung nilai-nilai L yang lebih besar. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama, simpan nilai L1, yaitu 0. Ini tidak perlu melakukan apa-apa. Untuk setiap nilai n selanjutnya, ambil 3 buah nilai. Yang pertama, A sama dengan L-1 dari tabel memoisasi. Yang kedua, jika n habis dibagi 2, ambil nilai B sama dengan L n/2 dari tabel memoisasi. Yang ketiga,
jika N habis dibagi 3, catat pula C sama dengan L N per 3 dari tabel memoisasi. Kemudian ambil nilai terkecil dari A, B, dan C. Misalkan hasilnya adalah D. Maka selanjutnya isikan pada tabel memoisasi nilai Ln sama dengan D plus 1. Perhatikan bahwa untuk setiap nilai N berlaku bahwa N-1 N per 2 jika N habis dibagi 2 dan N per 3 jika N habis dibagi 3 adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari N. Dengan demikian, kita yakin bahwa jika kita membangun tabel memoisasi ini dari bawah atau bottom up, maka nilai A, B, dan C pada langkah 2, 3, dan 4 di atas pasti sudah tersedia atau terisi sebelumnya, sehingga tidak perlu kita hitung lagi. Kita contohkan seperti ini dari L1 yaitu 0, kemudian L2 berapa langkah? Mulai dari A, L N-1 dari tabel memoisasi, kemudian jika N habis dibagi 2, ambil nilai B untuk L N per 2 dan jika habis dibagi 3, catat pula C untuk L N per 3. A sama dengan L2 min 1 sama dengan L1 yaitu 0. Kemudian untuk B yaitu L2 per 2 sama dengan L1 sama dengan 0. Jadi untuk 2 itu adalah 1 langkah. L3 berapa langkah? Untuk A itu L3 min 1 atau L2 sama dengan 1. Kemudian C itu L3 per 3 yaitu L1 itu adalah 0. Untuk ini yang terkecil adalah yang C. Jadi 3 menjadi 1 yaitu 1 langkah. L4 berapa langkah? Untuk A itu L4 min 1 sama dengan L3 yaitu 1 langkah. Kemudian untuk B-nya L2 per 2 sama dengan L2 yaitu 1 langkah juga. Maka 4 jadi 2 jadi 1 yaitu 2 langkah. L5 A yaitu L5 min 1 atau L4 itu 2 langkah. Sehingga untuk L5 5 jadi 4 jadi 2 jadi 1 yaitu 3 langkah. Kemudian L6 untuk A nya itu adalah L6 min 1 sama dengan L5 3 langkah. Kemudian B nya L6 per 2 sama dengan L3 L3 itu 1 langkah. Kemudian C nya L6 per 3 sama dengan L2 yaitu 1 langkah. Sehingga 6 jadi 3 jadi 1 menghasilkan 2 langkah. Untuk L7 itu 3 langkah yaitu 7 jadi 6 jadi 3 jadi 1. Selanjutnya L8 ini 3 langkah, 8 jadi 4 jadi 2 jadi 1. Kita peroleh dari yang terkecil adalah yang B. B sama dengan L8 per 2 sama dengan L4 sama dengan 2 langkah. Kemudian L9 yang terkecil adalah yang C yaitu L9 per 3 sama dengan L3. L3 itu adalah 1 langkah. Sehingga 9 jadi 3 jadi 1. Akhirnya jadi 2 langkah. L10 kita ambil yang A yang terkecil yaitu 2 langkah, diperoleh dari L10 min 1 sama dengan L9. Jadi dari 10 jadi 9 jadi 3 jadi 1 dan seterusnya sampai L25. Berikut ini adalah hasil tabel memoisasi yang dibangun dengan cara di atas sampai N25. Untuk N-nya 1 0 langkah, N2 1 langkah, N3 1 langkah, N4 2 langkah,
N5 3 langkah, N6 2 langkah, 7 3 langkah, 8 3 langkah, 9 2 langkah, 10 3 langkah, 11 4, 12 3 langkah, N13 4 langkah, N14 4 langkah, N15 4 langkah, 16 4 langkah, 17 5 langkah, 18 3 langkah, 19 4 langkah, 20 4 langkah, 21 4 langkah, N22 5 langkah, N23 6 langkah, N24 4 langkah, dan terakhir N25 5 langkah. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban dari soal tersebut adalah L25 sama dengan 5 langkah. Demikian tadi latihan soal pemrograman dinamis pada aktivitas bermain angka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.